Jadi dari tiga pemain yang bermain atau tiga penjaga gawang yang bermain di liga lokal ini, saya rasa Teja Pakualam memiliki performa yang paling oke, paling baik ya di antara mereka. Kenapa? Lihat saja performa Teja Pakualam di kompetisi lokal. Dari 22 kali penampilannya, dia tidak banyak kebobolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik rekan-rekan, sebentar lagi atau ya tidak akan lama lagi kita akan menyaksikan tim nasional Indonesia kembali akan bermain ya. Tentu saja di ajang FIFA Series yang kita tunggu-tunggu di Maret ini atau 27 Maret sampai 1 April 2026 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Tentunya akan menarik ya, buat kita ya, karena sudah lama lah kita tidak menyaksikan kembali tim nasional Indonesia sejak terakhir kali mereka tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Nah, apa kira-kira yang perlu kita cermati dari tim nasional Indonesia kali ini di bawah pelatih John Heitman dari Inggris? Ya tentu saja tentang pemanggilan atau daftar sementara 41 pemain timnas Indonesia. Kan sebentar lagi tentu mereka akan mengerucutkan atau mengecilkan daftar pemain ini menjadi mungkin sekitar 26, 27, paling banyak sekitar 30 pemain. Seperti yang sudah terjadi di era timnas sebelumnya ya pasti. Dan kemudian kira-kira apa yang perlu kita lihat atau kita perlu cermati dari tim nasional Indonesia kali ini di bawah asuhan pelatih John Heitman? Tentu saja dari daftar sementara 41 pemain. Ya buat saya, setelah saya cermati tidak banyak ya memberikan kejutan, tidak sama sekali memberi banyak kejutan dari daftar 41 pemain sementara ini. Karena menurut saya pemain-pemain yang didaftarkan sementara ini ya nama-nama yang telah banyak beredar di tim nasional Indonesia, baik di kelompok usia senior maupun juga di kelompok junior. Jadi buat saya tidak banyak memberikan kejutan, ya pemainnya itu aja. Nah kemudian kira-kira apa nih yang bisa kita cermati? Justru adalah pemain-pemain yang dipanggil yang banyak memberikan kejutan buat saya ya. Buat saya ternyata yang memberikan dampak kejutan adalah justru pemain-pemain yang tidak dipanggil. Nah, kemudian setelah kita cermati bagaimana pemain-pemain yang didaftarkan sementara ini tidak memberi banyak kejutan, apa kesimpulannya? Ya buat saya kesimpulannya adalah kompetisi kita benar-benar belum bisa menghasilkan pemain-pemain yang memiliki kualitas lebih baik dibanding pemain-pemain nasional saat ini. Karena nama yang beredar, ya itu aja, nama yang telah lama akrab di telinga kita, baik di kelompok junior maupun senior. Jadi sesuai dengan banyak perkiraan pengamat atau pencinta timnas atau bahkan saya sendiri, ya pemanggilan daftar sementara pemain memang namanya itu aja, tidak banyak mengalami banyak perubahan. Justru pemain-pemain yang tidak dipanggil menurut saya yang sedikit banyak memberikan kejutan. Seperti siapa? Ya kalau menurut saya seperti nama Teja Pakualam. Ya kembali mau tidak mau tetap kita bahas ya mengenai Teja Pakualam. Kenapa menurut saya sangat menarik untuk dibahas? Karena menurut saya Teja Pakualam itulah penjaga gawang yang memiliki performa paling oke. Harus jujur, dia paling oke di antara banyak pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di liga lokal yang memiliki performa paling oke. Dibanding termasuk pemain-pemain yang dipanggil seperti Nadeo, Hernando Ari maupun Cahya Supriyadi. Jadi dari tiga pemain yang bermain atau tiga penjaga gawang yang bermain di liga lokal ini, saya rasa Teja Pakualam memiliki performa yang paling oke, paling baik ya di antara mereka. Kenapa? Lihat saja performa Teja Pakualam di kompetisi lokal. Dari 22 kali penampilannya, dia tidak banyak kebobolan. Maksudnya dia hanya 10 kali kebobolan. Luar biasa, 15 kali membuat clean sheet atau near bobol. Ini jauh melebihi statistik atau performa yang dimiliki seperti Nadeo, Hernando maupun Cahya Supriyadi. Dan bahkan yang hebatnya adalah Teja Pakualam bermain di level Asia. Ini memberikan nilai lebih atau nilai plus dibanding penjaga gawang lain yang dipanggil oleh John Heitman untuk daftar sementara ini. Kita lihat Hernando Ari Sutaryadi, walaupun masih berusia 24 tahun, tapi
secara performa, secara statistik dia kalah dari Teja Pakualam dari 23 penampilannya bersama Persebaya Surabaya. Hernando 27 kali kebobolan dan hanya memiliki 7 kali clean sheet. Sedangkan Nadeo berusia 29 tahun dengan postur 187 cm, dia 24 kali main, dia 24 kebobolan dan hanya 8 kali clean sheet. Sedangkan Cahya Supriyadi bahkan hanya memiliki clean sheet 8 kali dan 30 kali bobol dari 22 kali penampilannya bersama PSIM Yogyakarta. Jadi secara statistik atau performa, saya rasa agak mengejutkan kalau buat saya. Agak mengejutkan buat saya. Kenapa John Herdman tidak memanggil Teja Pakualam meskipun tidak dipanggil nanti dalam daftar tetap, daftar sementara lah sebagai penghargaan bagaimana Teja Pakualam memiliki performa paling oke dibanding penjaga gawang lain yang dipanggil oleh John Herdman atau masuk dalam daftar sementara John Herdman. Itu tadi Teja Pakualam memiliki kualitas lebih atau keistimewaan dengan bermain di level Asia, tidak dimiliki oleh kiper-kiper lain. Mereka hanya bermain di liga lokal. Jadi secara pengalaman seharusnya pengalaman internasional Teja Pakualam musim ini harus menjadi patokan atau catatan tersendiri buat John Herdman untuk memasukkannya dalam daftar sementara. Walaupun hanya daftar sementara, itu menurut saya sebuah penghargaan buat Teja Pakualam ya, tapi tidak dipanggil. Kemudian banyak orang mengatakan usianya 31 tahun. Iya, 31 tahun. Tapi kan ini tim nasional, tidak melihat bagaimana usia. Lihat saja Stefano Lillipali sudah 36 tahun tapi masih dipanggil oleh John Herdman. Karena menurut John Herdman mungkin Stefano Lillipali walaupun senior 36 tahun masih memiliki prestasi. Nah, begitu juga Teja Pakualam. Teja Pakualam memiliki prestasi yang menurut saya jauh lebih oke dibanding 3 penjaga gawang yang dipanggil oleh John Herdman atau dimasukkan dalam daftar sementara John Herdman. Nah, ini menurut saya yang akhirnya buat saya ini adalah kejutan buat saya. Kenapa Teja Pakualam tidak masuk dalam daftar sementara dari John Herdman? Karena sekali lagi dengan memiliki level internasional di Asian Champions League 2 bersama Persib Bandung, walaupun hanya sampai babak 16 besar, tapi ini adalah prestasi tersendiri. Kemudian juga banyak orang mengatakan bahwa Persib memiliki back-back yang cukup tangguh. Kiper-kiper lain atau klub-klub lain juga memiliki pertahanan yang cukup oke. Buktinya, gawang Persib juga sering digedor tim-tim lain saat melakukan serangan. Buktinya, Teja Pakualam sampai melakukan 47 kali penyelamatan di Liga Indonesia. Ini sekali lagi membuktikan bahwa kualitas Teja Pakualam tidak kalah dengan kiper-kiper lain di timnas Indonesia yang didaftarkan sementara oleh John Herdman. Nah, kemudian banyak orang, Bung, lihat dong, sisi kekurangan dari Teja Pakualam. Setuju. Teja Pakualam bukan kiper yang sempurna atau tidak memiliki kekurangan. Dia tetap memiliki kekurangan. Bagi saya, Teja Pakualam itu kiper yang tidak terlalu baik dalam menggunakan kakinya, maksudnya dalam melakukan build up dari bawah dengan kakinya atau menggunakan kakinya secara permainan, Teja Pakualam tidak baik. Karena beberapa kali dalam level internasional dia seringkali mendapat teguran dari rekan-rekannya yang cukup keras karena tidak berani bermain dari bawah atau tidak berani menggunakan kakinya saat bermain di level internasional seperti ASEAN Champions League 2. Nah, ini memang merupakan catatan tersendiri. Tapi apakah kelemahan ini hanya dimiliki oleh Teja Pakualam? Tidak. Contohnya adalah Hernando Ari Sutaryadi. Hernando adalah salah satu kiper yang juga tidak memiliki kualitas kaki yang baik. Karena kita ingat beberapa kali dia melakukan blunder baik di liga lokal maupun juga di tim nasional Indonesia. Jadi sekali lagi indikator-indikator yang telah saya sebutkan tadi tidak mengurangi keterkejutan saya bagaimana Teja Pakualam tidak dipanggil atau tidak diumumkan atau tidak masuk dalam daftar sementara penjaga gawang tim nasional Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Karena itu tadi, ya memang memiliki kekurangan, tapi kelebihannya juga sangat baik ya dibanding kiper-kiper lain yang sudah kita lihat secara performa atau statistik yang dimiliki oleh Teja Pakualam baik di Liga Champions Asia 2 maupun juga di Liga Super.
Nah, pemanggilan yang menarik lagi adalah Elkan Bagot. Buat saya ya, Elkan Bagot ini harus memberikan satu contoh atau bisa menunjukkan bagaimana tekad dia bermain di tim nasional Indonesia. Saat dia tidak dimasukkan lagi oleh pelatih sebelumnya Sintayong ke dalam tim nasional Indonesia, saya cukup mengerti karena bagaimana Sintayong saat itu cukup kecewa karena Elkan Bagot lebih memilih liburan dibanding memperkuat tim nasional Indonesia ke ajang Praolimpik saat itu melawan Guinea ya di Prancis. Jadi menurut saya sekali ini Elkan Bagot harus bisa menunjukkan tekadnya bahwa dia benar-benar memiliki tekad yang kuat bermain bersama tim nasional Indonesia. Ya, saya cukup gembira dengan hadirnya kembali Elkan Bagot. Tapi bagaimanapun Elkan Bagot harus menjadi contoh bahwa masuk ke tim nasional Indonesia itu tidak mudah dan harus bisa menunjukkan tekad yang lebih kuat dan menunjukkan loyalitas yang lebih baik dibanding sebelumnya. Karena bagaimanapun tim nasional adalah nomor 1. Nah, yang mengejutkan kembali adalah tentang dipanggilnya Stefano Lillipali. Dia sudah berusia sangat senior. Yang membuat saya terkejut adalah justru dipanggilnya Sadil Ramdhani. Karena menurut saya Sadil Ramdhani memiliki kualitas yang cukup oke. Karena kok sebetulnya pemain-pemain seperti Stefano Lillipali dipanggil, Victor Detan dari PSN juga dipanggil. Tuh, kenapa Sadil Ramdhani tidak dipanggil? Justru menurut saya Sadil Ramdhani memiliki keunggulan dibanding dua winger Stefano Lillipali dari Dewa United dan juga Victor Detan dari PSM Makassar. Karena Sadil Ramdhani memiliki pengalaman bermain di level internasional musim ini bersama Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 dan berhasil membawa Persib melangkah ke babak 16 besar. Dan di Liga Super pun prestasi Sadil juga cukup baik. Dari 19 kali bermain, dia mencetak 3 gol dan 4 assist. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan 12 kali bermain sebagai pemain inti. Dibanding Detan, tentu secara statistik atau performa, performa dari Sadil Ramdhani saya rasa lebih baik dibanding Detan. Dan secara usia tentu lebih muda Sadil Ramdhani dibanding Vanos. Jadi menurut saya lebih masuk akal memasukkan Sadil Ramdhani sebagai pemain di daftar sementara dibanding dua pemain ini. Tapi itu tadi, Victor Detan tidak jelek, Vano tidak jelek. Tapi menurut saya menjadi lebih bertanya kenapa Sadil tidak dimasukkan. Karena secara performa statistik, dia tidak kalah dari Victor Detan maupun juga Lillipali. Jadi itu yang membuat saya agak mengejutkan adalah justru pemain-pemain yang tidak dipanggil. Kalau pemain-pemain yang dipanggil menurut saya ya sudah sesuai dengan perkiraan banyak orang. Kemudian adalah bagaimana selanjutnya tentang tim nasional Indonesia di FIFA Series. Menurut saya ini ajang untuk pemantapan, uji coba sebetulnya. Ini kan tidak ubahnya dengan FIFA Matchday. Jadi ya turnamen yang biasa-biasa saja lah, event yang biasa-biasa saja sebagai ajang atau media untuk kembali memperkuat tim nasional Indonesia untuk bisa menjadi lebih kuat lagi di event-event yang justru lebih besar atau resmi seperti di bulan Juli Agustus pertandingan atau event ASEAN Championship ya 2026 yang akan berlangsung Juli Agustus. Jadi menurut saya ini ajang yang lebih bergengsi karena bagaimanapun ajang ini lebih resmi ya. Bahkan John Hancock sendiri mengatakan ini ajang regional yang tidak ubahnya yang pernah dia alami saat menukangi tim nasional Kanada di benua Amerika. Jadi buat saya semoga saja FIFA Series menjadi ajang atau event yang semakin memperkuat tim nasional Indonesia di ajang-ajang berikutnya. Demikian bahasan saya atau tim nasional yang perlu saya cermati di ajang FIFA Series atau pemanggilan sementara 41 pemain tim nasional Indonesia untuk menghadapi FIFA Series di 27 Maret sampai 1 April. Demikian saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.